Annyeonghaseyo, Yorobun. Selamat datang kembali di pembekalan ya, pembekalan Bina Insani. Hari ini kita bahas TO negara, TO dari negara. Mana kemarinnya? Oke, lupa. Ya, oke. Jadi kita langsung aja mulai. Jadi ada 20 soal untuk reading aja. Begitu kita mulai langsung dari TO yang nomor satu. Oke, di TO nomor satu, coba di sini ada soal perintahnya adalah nih ya. 다음 그림을 보고 만든 단어나 문장을 고르십시오. Oke, lihat ya, 보고, 보다, lihat, lihat gambar berikut. Lihat gambar berikut, lalu matnan 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang kalimat inana atau ya atau danau kosakata matnen yang tepat. Oke, pilihlah kalimat atau kosakata yang tepat. Oke, kita lihat di sini ada gambar kaki, tapi yang ditunjuk ya kan bukan kakinya, tapi yang ditunjuk adalah iya betul lutut. Lutut bahasa orangnya apa? Lutut bahasa orangnya adalah ini ya murab. Lutut murab. Kalau nomor satu mori artinya apa? Kepala, kepala. Kemudian bal itu artinya kaki. Tapi kaki yang bagian mana sih? Ini ya, bagian yang pakai sepatu. Ini bal. Kalau kaki yang ini ke sana namanya adalah dari. Ya, dari pakai sepatu, Iqbal pakai sorry, dari pakai celana, Iqbal pakai sepatu. Oke, kemudian sun apa? Tangan. Oke, jadi jawabannya nomor tiga, lutut ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Orangnya sedang apa itu? Ya, orangnya sedang memperbaiki atap atau genteng ya, atau genteng rumah. Coba kita lihat di sini. Yang pertama ada 집을 치우고 있습니다. Oke, kita perhatikan di sini semuanya pakai go 있습니다. Ini juga go 있습니다. Ini juga go 있습니다. Go 있습니다. Artinya adalah sedang. Go 있습니다 artinya adalah sedang ya. Sedang apa di sini? Yang pertama ada ciuda. Ciuda itu artinya membereskan. Membereskan bisa membersihkan, boleh ya. Membereskan. Semuanya objeknya adalah cip rumah ya. Berarti sedang membereskan rumah. Oke, yang kedua ada 지불짓고 있습니다. Sedang cita. Cita artinya apa sih? Cita membangun. Ya, cita membangun. Membangun. Ya, jadi sedang membangun rumah. Yang ketiga, sedang pindah rumah ya. Kita kan pindah ya. Memindahkan rumah sebenarnya kok diartikan, tapi boleh kita maknakan sebagai pindah rumah. Sedang pindah rumah. Kemudian yang keempat ada jibur sago ismida. Sedang sada ya. Sada, kata di sana ya, sada artinya adalah membeli. Berarti kalau sesuai dengan gambar yang paling masuk adalah yang nomor dua ya. Sedang membangun rumah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal yang nomor tiga. Oke, kita masuk ke soal yang nomor tiga. Di sini perintahnya adalah Tam cilmune tabhasipsio. Jawablah cilmun pertanyaan tam berikut. Jawablah pertanyaan berikut. Oke. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? apa? 무엇입니까? apa? 관계 있는 것. Yang. Katakan yang sini ya. 관계 itu kan hubungan. Itanya ada. Yang ada hubungannya atau yang berhubungan. Yang berhubungan. Apa yang berhubungan? Wa dengan dano kosa kata. Kosa kata dalam berikut. Apa yang berhubungan dengan kosakata berikut? Oke, di sini ada tukso. Tukso. Tukso artinya adalah membaca buku. Tukso artinya adalah membaca buku. Kemudian naksi. Naksi ini pasti udah pada apal ya. Naksi artinya adalah
mancing, mancing gitu ya. Kemudian dengsan, dengsan artinya adalah mendaki gunung. Ada yang suka mendaki gunung mungkin. Kemudian ada yoheng, artinya adalah wisata. Boleh liburan, boleh kita artikan liburan juga boleh. Oke, coba di sini kita lihat ini semua tuh termasuk dalam kategori apa sih? Oke, yang pertama ada Jakob. Jakob artinya adalah pekerjaan. Kemudian yang kedua ada Gyoyuk, artinya pelatihan. Dan pelatihan boleh kita artikan kayak pendidikan gitu ya. Pelatihan, pendidikan. Kemudian ada undang, undang artinya adalah olahraga. Dengan ini artinya adalah hobi. Kok cumi, maaf. Hobi. Tadi, sorry. Malah ditulis cumi ya. Oke, cumi artinya adalah hobi. Oke. Ini semua ya, keempat kosakata ini ya. Satu, dua, tiga. Termasuk apa? Apakah termasuk pekerjaan? Enggak ya, bukan. Apakah termasuk latihan? Bukan juga. Olahraga, yang olahraga mungkin memancing sama mendaki gunung ya, ini olahraga. Tapi kalau yang dua lainnya kan bukan ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah sabon, hobi ya. Jawabannya nomor 4. Swimming. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ke soal yang nomor 4. Samtanoa Bandemaran musim nikah. Oke, musim nikah di sini apa? Apa? Bandemal. Lawan kata. Bande. Bande itu lawan kata. Lawan kata dari apa? Kosakata, Dano ya. Kosakata berikut. Apa lawan kata dari kosakata berikut? Oke, di sini ada curip mun. Curip mun ya, curip mun. Artinya cul itu kan keluar. Keluar. Ip itu artinya masuk. Mun ini bisa kita artikan pintu. Jadi pintu keluar masuk ya, pintu akses keluar masuk. Kemudian datanya artinya adalah menutup. Menutup. Oke. Menutup dalam konteks pintu. Berarti apa sih lawan kata dari menutup? Oke, coba kita lihat yang pertama di sini ada nurada. Artinya adalah menekan. Yang kedua ada kyoda, artinya apa? Menyalakan. Kemudian yang keempat ada yolda, artinya adalah membuka. Kemudian yang keempat, jam gilda itu bisa diartikan mengunci. Selain mengunci, bisa diartikan mengancingkan. Mengancingkan. Kira-kira apa sih lawan kata dari data menutup? Iya, jawabannya nomor 3 ya. Yolda, membuka. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Kita ke soal yang nomor 5. Sebentar, dibuka dulu soal nomor 5. Mana? Itu kembali ke tadi. Di bawahnya ternyata. Oke, ini dia. Soal nomor 5 sampai 8. Kita lihat perintahnya nomor 5 sampai 8. Oke, di sini ada perintahnya 5 sampai 8. Binkane derogal gajang almajen gosel goresipsio. Artinya apa? Goresipsio. Pilihlah almajen yang tepat. Ada gajang paling. Yang paling tepat. Derogal yang akan masuk ya. Derogal masuk. Pilihlah yang paling tepat yang akan masuk ke bin kan. Bin itu kosong, kannya itu bagian-bagian kosong ya, bagian kosong atau boleh kita artikan bagian tumpang. Oke, di sini kita baca dulu. Uri goyangan Seoul Boda Inkuga Momo Momo Jungyo Hamida. Sebentar. Uri goyangan Seoul Boda Inkuga Momo Momo Jungyo Hamida. Oke. Uri goyangan dari sini ya. Goyang apa goyang? Kampung
halaman, kampung halaman. Kampung halamannya siapa? Uri, kami, gitu ya kita. Saul Bota. Daripada Saul, ini kalimat pembandingnya, bukan kalimat utama. Jadi pembandingnya adalah dibandingkan sama Saul. Daripada Saul, Induga. Indu itu artinya adalah penduduk, jumlah penduduk. Penduduknya titik-titik-titik. Jumyo Hamida, Juyong Hamida. Juyong itu artinya tenang gitu ya, tenang. 그래서 jadi 참 한국에 왔을 때 ketika 왔을 때 datang ketika datang 한국에 ke Korea 처음 apa 처음 ya pertama kali jadi ketika 그래서 jadi ketika datang ke Korea pertama kali 사람이 만나서 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요 itu apa? Terkaget-kaget gitu ya, kaget, kaget, terkejut. Terkejut kenapa? Mana so ada so. Karena mana banyak banyak apa? Saram. Oh. Ya, kira-kira titik-titiknya apa? Coba kita lihat. Yang pertama jogemyon. Jokta ini semuanya pakai jokta ya. Jok, 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 jok. Dan Pak Joko ya, tapi jokta ya artinya adalah sedikit. Jokta artinya sedikit. Nah, berarti kalau ditambahkan myon, jika sedikit emyonnya ya. Jogel kak, LK ini kayak biasanya dipakai ketika kita kayak bertanya-tanya sama diri sendiri gitu loh, jogel kak. Jadi bisa diartikan, ini kan nanti kalau misalkan masuk di sini ya, berarti kita artikannya gini. Kamu halaman kami daripada Solo penduduknya kalau nggak dikit ya tenang gitu. Maknanya jadi kayak gitu. Jadi secara arti bahasa Indonesia memang kayak nggak ada gitu ya, kayak nggak ada padanan katanya, tapi secara rasa seperti itu tadi ya. Kalau nggak sedikit ya tenang gitu. Penduduknya kalau nggak dikit ya tenang. Jadi bukan, jadi kayak dia tuh bertanya-tanya atau dia kayak ragu-ragu jawabannya ragu-ragu gitu. Kemudian jadi kalau pakai ini kurang kurang enak aja gitu. Kemudian yang ketiga Joko, Jokta sedikit dan tenang ya. Penduduknya sedikit dan kotanya itu tenang. Gitu. Ini lebih lebih masuk akal daripada yang nomor tiga. Kemudian yang keempat, coke dengan sedikit. Jadi yang paling cocok yang nomor tiga ya. Ini dengan sedikit. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nomor 5 sudah selesai. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang nomor 6. Kita buka dulu. Sorry. Alah. Oke. Kita masuk ke soal yang nomor 6. Oke, pertanyaannya masih sama ya. Tadi kan perintahnya nomor 5 sampai 8 ya, binkannya. Oke, nomor 6 ini. 가족들이 오늘 한국에 옵니다. 그래서 가족들을 마중하러 뭐뭐에 갈 겁니다. 오케이, 가족들이 오늘 한국에 옵니다. 가족들이. Gajuk itu keluarga, tapi banyak ya. Kenapa? Ada delnya bentuk jamak. Berarti para keluarga atau cukup sebenarnya kita artikan keluarga, cuman kita paham ya bahwa yang datang tidak cuma satu orang ya karena ada dealnya banyak ya. Keluarga onel, onel apa? Hari ini Hangguke Omnida, Omnida datang, datang kemana? Ke Korea. Keluarga hari ini datang ke Korea. Kereso, kereso. Jadi 가족들을 마중하러 뭐뭐에 갈 겁니다. Oke, al 겁니다 artinya akan. Jadi dia bentuk sopan dari apa sih? Yorobun tahu nggak? Jadi ada kata kerja, bisa nanti kata sifat tergantung artinya ya. Karena al 겁니다 itu bisa diartikan akan, bentuk yang akan datang bisa juga diartikan sepertinya ya. Nah, sepertinya perkiraan gitu kan, kira-kira gitu. Oke, ditambahkan dengan real, kata dasarnya adalah real gosida. Nah, ini kata dasarnya. Nah, tinggal diubah misalkan ke informal, itu jadinya yang kita ubah belakangnya aja ya, depannya rumusnya sama.
yaitu informal jadinya goyeo. Kalau formalnya baru jadi komida. Komida. Oke, berarti ini bisa kita artikan akan ya, akan. Tapi bisa juga untuk perkiraan sepertinya boleh. Oke, berarti ini artinya apa? Galkomnida. Galkomnida artinya akan. Ga berarti apa? Akan pergi. Akan pergi. Ke. Akan pergi kemana? Titik, titik, titik. Ro. Ro. Kata bahasa apa? Untuk. Untuk majung hada. Itu menjemput. Untuk menjemput. Gajok de. Keluarga. Oke, kira-kira pergi kemana ya jemputnya ya? Coba yang nomor satu di sini ada Wesa. Wesa artinya apa? Perusahaan. Kemudian Gunghang artinya apa? Bandara. Terus ada Byongwon artinya adalah rumah sakit. Lalu Eneng artinya bank. Gitu. Kira-kira kalau mau jemput keluarganya, kalau habis datang ke Korea, jemputnya di mana? Iya, jemputnya di bandara. Jawabannya nomor dua. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya di soal nomor 7. Ini nomor 7 ya. Oke, masih sama ya Bin kan? 아무리 화가 나도 동료에게 뭐뭐뭐 하는 것을 주지 않습니다. Oke. 아무리 화가 나도. Oke, kalau ada tata bahasa amuri 뭐뭐뭐뭐 aoto. Ada yang tahu tata bahasanya amuri aoto? Artinya adalah meskipun. Meskipun waga nada. Wa itu marah, nadanya kan muncul ya. Jadi kalau waga nada itu baru muncul, baru kita yang merasakan. Waga nada, ada muncul perasaan marah. Ya, jadi waga nada. Ini muncul amarah, muncul perasaan marah. Tapi orang lain belum tahu kalau kita marah, belum tentu orang lain itu tahu. Tapi kita yang merasakan. Nah, misalkan kalau misalkan amarahnya itu keluar, itu istilahnya pakai nida. Jadi ini mengeluarkan kalau diartikan secara bahasa itu mengeluarkan amarah atau bisa mungkin kita artikan marah-marah. Ya, orang Indonesia ya, marah-marah. Atau boleh kita artikan memarahi gitu ya. Memarahi. Nah, ini jadi amarahnya udah keluar, amarahnya keluar. Orang lain tahu nggak tahu karena dia kelihatan kalau sedang marah. Tapi kalau Hagan ada, orang lain belum tentu tahu gitu bedanya di situ. Oke, itu ya Hagan tuh. Meskipun marah, ini ya, kemudian kita artikan di belakang. Tidak, Bu. Jian semida. Tidak. Jota. Jota kan baik. Tidak baik. Bagus juga boleh ya Jota. Bisa kita artikan bagus. Tidak baik. Malhada. Berbicara. Titik, titik, titik. Kepada dungyo rekan. Tidak boleh. Titik, titik. Kepada rekan. John Milo iagihan gosi jungyo hamida penting. Untuk apa? Penting untuk iya gihada berbicara malu dengan mal. Kata jangan yang baik. Penting untuk berbicara dengan kata yang baik. Coba kita lihat yang pertama ada olmana. Olmana boleh kita artikan berapa lama. Coba kita masukkan. Meskipun marah Meskipun marah, tidak baik berbicara berapa lama kepada rekan. Aneh ya, nggak cocok ya. Almana, satu lagi, almana itu juga merupakan kata tanya. Jadi nggak cocok kalau dimasukkan di sini, karena ini bukan kalimat tanya. Kemudian, uyoni ini bisa diartikan secara kebetulan. Secara kebetulan. Secara kebetulan. Meskipun marah, tidak baik berbicara secara kebetulan kepada rekan. Nggak nyambung ya. Kemudian lanjutnya.
ada mocorom. Mocorom ini bisa diartikan apa namanya? Akhirnya, 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 finally, ya, akhirnya. Oke. Amori Hagara itu meskipun marah tidak baik kita berbicara akhirnya kepada rekan. Aneh ya. Nah, yang terakhir di sini hamburo. Hamburo artinya apa? Iya, semaunya. Kita artikan semaunya. Tidak boleh berbicara semaunya kepada rekan. Nah, kalau sesuai dengan kalimat yang cocok adalah yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Oke, nomor 8 masih ya bagian rumpang. Oke, kita bahas di sini baru 시와 저는 설 연휴에 고향에 다녀오려고 합니다. 바로 시와 저는 saudara baru dan saya ya baru 시와 저는 wanya dan 설 연휴에 고향에 다녀오려고 합니다. 려고 합니다 artinya apa? Bermaksud. Bermaksud danyo oda itu dia pergi ya. Danyo oda itu pergi. Tapi konteksnya perginya itu nanti balik lagi, pergi lalu balik lagi. Jadi konteksnya dia cuma perginya sebentar. Oke, kemana? Ke Goyang, kampung halaman. Soal Yeonhyu ya pada apa? Pada Yeonhyu. Yeonhyu itu libur tahunan. Ada libur tahunan Sol. Nah, Sol ini apa coba? Solal ya betul. Berarti Imlek, hari raya Imlek. Ya, saya dan baru bermaksud pergi lalu nanti balik lagi ya. Jadi nggak pergi selamanya, nggak meninggalkan tempat semula. Dia cuma pergi sebentar. Kemudian pada apa? Ke kampung halaman pada waktu libur tahunan Solal gitu kan. 저는 지난달에 표를 미리 사두었는데 바로 씨는 아직 표를 뭐뭐 못했습니다. 저는 saya ini ya di sini. 지난달에 표를 미리 사두었는데 사두다. 아어두다 ini kata bahasa ya aoduda. Ini mirip dengan kalau ada yang ingat di buku ada di buku textbook ya ada aonota. Nanti aonota ini bisa kalian cek di buku textbook ya artinya apa, maknanya apa. Jadi sebenarnya kalau diartikan nggak ada arti spesifik ya, tapi dia maknanya melakukan sesuatu lalu membuat dia tetap dalam keadaan tersebut. Nah, gitu ya konteksnya ya. Nanti bisa dicek di buku catatan masing-masing. Oke, sanya apa sanya membeli ya. Membeli miri terlebih dahulu sebelumnya bisa ya pyo tiket. Cinandare, Cinandal bulan lalu. Saya pada bulan lalu sudah membeli, ya ini karena dilampaukan juga sudah membeli sebelumnya tiketnya. Tapi di sini ada kata nende. Nende artinya apa? Tetapi, tetapi baru sinan acik 표를 뭐뭐뭐 했습니다. Oke, 못하다. 못하다 tidak atau belum bolehlah kita artikan belum. Tidak bisa sebenarnya muthada itu bisa diartikan tidak bisa. Belum titik-titik belum bisa gitu ya, belum bisa titik-titik tiket karena di sini ada ajik ya, makanya kita artikan belum bukan tidak. Ajik ketemu dengan bentuk negatif bisa an bentuk negatif ya, cianta juga bentuk negatif, muthada ini juga bentuk negatif. Di ajik ketemu bentuk negatif artinya belum. Kalau dia bentuknya tidak ada bentuk negatif di belakangnya, ajik ini bisa diartikan masih ya, masih. Oke, belum titik-titik tiket. Belum apa? Ini kan berarti berlawanan ya. Kalau saya sudah beli tiket, kalau si ini berarti belum apa? Belum beli tiket. Kita cari kosakata yang membeli. Coba kita lihat yang pertama ada palji. Nah, paljijinya itu ngikut di kata muthetsemida tadi ya. Dia jadi satu tata bahasa jimut hata. Ya, artinya tidak bisa jimut hata. Berarti kata dasarnya apa di sini? Palta. Palta artinya apa? Menjual. Ya, palta. Palta, menjual. Berarti
belum menjual tiket. Kemudian yang kedua bakuda. Bakuda ya, ini tahu kata dasarnya bakuda artinya apa? Menukar, mengganti boleh. Kemudian yang ketiga ikta, ikci, membaca, membaca. Kemudian yang keempat guhada, guhada ini artinya artinya itu guhada bisa mencari, hmm, bisa juga menolong, ya. Tapi kalau untuk ini di sini artinya adalah betul membeli. Ya, kalau untuk kalimat ini cocoknya diartikan membeli. Oke, jadi jawabannya nomor 4. Oke, nomor 8 selesai ya, Rebun. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9. Oke, nomor 9. Ya, 이 표지는 무슨 뜻입니까? 이 표지는 rambu ini, ya. 표지 itu bisa diartikan rambu. Rambu ini artinya itu artinya musen apa? Artinya apa sih rambu ini? Oke, ini ada kamera tapi dikasih tanda itu. Kira-kira tidak boleh apa? Coba satu ya. 안으로 들어가지 마십시오. Kita lihat pilihannya semuanya pakai ji ma십시오, ji ma십시오, ji ma십시오. Artinya apa? Jangan. Jimasipsio. Ini sama kayak apa sih? Jimaseo sama ya. Jimasipsio, jimaseo artinya sama. Jangan 들어가다. 들어가다 apa artinya? Pergi, masuk atau cukup kita artikan masuk boleh. Anero, ero kemana? Dalam. Jangan masuk ke dalam. Cocok. Dua, sajinal cipta, memotret. Jangan memotret sajinal cipta. Kemudian yang ketiga, amsigel mokji maseo. Jangan mokta, makan, amsik, makanan. Yang keempat, iyagi haji maseo. Iyagi hada berbicara, bercerita. Jangan berbicara, jangan bercerita. Jika sesuai dengan gambar, jawabannya di nomor 2. Oke, kita lanjut ya, Yorobun ya. Nomor 10. Ini mungkin agak kurang jelas ya tadi ya. Oke, ini bisa kita lihat di sini ya. Ada soal apa namanya informasi. Semoga kelihatan ya. Semoga gambarnya kelihatan tulisannya sih. Oke, oke. Perintahnya dulu. 외국인 근로자들이 생각하는 서울의 거주하는 이유에 대한 설명으로 만든 것은 무엇입니까? Apa matnen yang benar? Ro dengan 설명 penjelasan Tehan tentang iu apa iu alasan tentang alasan gojuhata. Nah, gojuhada itu artinya apa sih? Menetap. Ya, gojuhada ini artinya adalah menetap. Alasan menetap di Seoul yang senggak ada berpikir ya, berarti yang dipikirkan Gelojadel para pegawai atau para pekerja Begukin asing. Apa sih yang benar dengan penjelasan tentang alasan menetap orang-orang sorry menetapnya pekerja-pekerja asing di Seoul? Apa yang dipikirkan oleh pekerja asing di Seoul? Oke, di sini judulnya sama ya. Sore Gojuhanan Iu alasan Iu ya alasan. Goju tadi apa? Menetap. Sahur di Seoul. Alasan menetap di Seoul. Kita lihat di sini yang paling banyak dulu 48%. Ada Anjon Han Cian. Nah,
Anjon hada, anjon hada, anjon hada ini artinya aman, aman, selamat. Kemudian si annya keamanan, si an itu keamanan. Jadi tingkat keamanannya itu aman gitu ya, tidak berbahaya gitu maksudnya. Kemudian yang 25% di sini ada Gwalihan Hyotong. Pyolihan Hyotong. Pyon, tulisannya Pyonrihada. Pyonrihan Hyotong. Hyotong artinya transportasi, lalu lintas. Pyolihada yang nyaman. Transportasi, lalu lintas yang nyaman. Kemudian 17% ada Kekethan Hwangyong. Keket hada bersih ya ini keket hada bersih. Hwangyongnya itu lingkungan. Lingkungan yang bersih. Kemudian di sini ada Donan Gonggong Sobise. Donaan. Donata. Do lebih. Natanya artinya apa? Nata itu baik ya. Maksudnya ya donata itu lebih baik. Gonggong. Gonggong itu umum. Sobise layanan umum yang lebih baik. Donata lebih baik. Oke, kita lanjutkan di sini pilihan pertama. 안전한 안 때문 일하는 근로자가 가장 많습니다. 가장 paling 많습니다. banyak. Pekerja paling banyak pekerja yang mengatakan iranen yang mengatakan bahwa karena ini ya keamanan ya banyak pekerja yang mengatakan karena keamanan alasan dia menetap itu karena keamanan. Kemudian yang kedua, Gyotong pioli hagi temun iranan, kalau jaga gajang jok semida. Gajang tadi apa? Paling, jokta sedikit. Apa? Geloja, pekerja. Iranan yang mengatakan temune karena pioli ada nyamannya Gyotong transportasi. Oke, benar nggak? Coba paling paling sedikit. Enggak ya, justru. Sorry, yang tadi nomor satu. Apakah dia paling banyak? Iya, benar ya. Tadi ada berapa? 48%. Berarti jawabannya benar nomor satu. Oke, nomor dua yang salah kenapa? Karena dia paling sedikit. Sementara paling yang sedikit itu adalah ini ya, tentang layanan umum. Jadi ini salah. Yang ketiga, gonggong sobi sega donatki temun iranen. Kalau jaga bani nomsemita. Oke, pekerja yang mengatakan iranen karena donat ya lebih baik layanan umumnya itu bani nomta. Nomta apa sih? Melebihi. Melebihi. Melebihi ban. Setengah. Padahal cuma 10% ya berarti salah juga ini nomor tiga. Dan nomor empat, pilihan Gyotong Boda, Kekethan Hwangyong Temuniranan, Gelojaga tuh Mansemita. Pekerja yang mengatakan karena Hwangyong itu lingkungan, Kekethan bersih, yang bersih, daripada transportasi yang nyaman, do Mansemita lebih banyak. Salah ya kebalik. Oke. Soal nomor 9 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Isarami Ilhanan Gosen Odi Imnika. Oke, Odi Imnika di manakah? Buat tempat bekerja Ilhada. Orang ini. Di manakah tempat bekerja orang ini? Coba kita lihat di sini. Ada Hanmam Sokyu. Oke. Hanmam. Hanmam itu satu hati ya. Kalau kita artikan ya. Han itu kan satu ya. Satu, maam itu artinya hati, perasaan boleh satu hati. Lalu sokyu, sokyu itu artinya adalah sebenarnya sokyu itu minyak bumi artinya. Tapi mungkin konteksnya di sini adalah perusahaan ya, perusahaan, perusahaan yang bergerak di bidang minyak bumi gitu ya. Perusahaan minyak bumi satu hati, Hanmam. Oke, perusahaan minyak bumi Hanmam. Ya, terus di bawahnya sini semoga terlihat ya, Yorobun Gongyu ini artinya adalah solar. Tulisannya Gyeongyu, ini sebentar, ditulisin ulang. Gyeongyu ini solar. Kemudian ada Ga Jongyong Nambangyu Jeonmun. Nah, ini Jeonmun ini agak nggak kelihatan ya, tapi ini artinya ya artinya adalah khusus minyak apa namanya?
penghangat untuk pemanas ya, minyak pemanas. Jadi khusus untuk minyak pemanas rumah tangga. Jadi kalau di Korea kan ada apa ya, ada heater kan, gitu. Maksudnya di situ untuk pemanas rumah tangga. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan pemanas gitu. Oke, kita lanjutkan. Bawahnya ada Lee Hugyeong. Ini namanya ya, nama orang ini. Bawahnya nomor teleponnya. Lalu bawahnya sini ada alamatnya ya. Jejusi, Itodong, Sengcheonno. Terus belakangnya nih, angka 5 kalau nggak salah ya. Oke, Jejusi berarti kota Jeju. Itodong. Dong itu artinya adalah kelurahan ya. Kelurahan Ido. Ido nama kelurahannya. Sengcheondro. Ini ada ro. Ro. Ro itu artinya adalah jalan. Oke, kemudian di sini ada nomor teleponnya, mungkin nomor telepon perusahaan ya. Oke, berarti dia tempat kerjanya di mana? Iya, Hanmam Sokyu. Ya, Hanmam Sokyu ada di nomor berapa? Iya, nomor 3 ini ya, Hanmam Sokyu. Pak, nomor 1 ini artinya. Ini nama ya. Hmm, John Moon itu khusus spesialis, boleh khusus spesialis. Kemudian ini ada Kyungyu. Nah, ini tadi minyak bumi. Ya. Sorry, bukan minyak bumi, tadi yang solar tadi ya, solar. Jadi dia spesialis, dia khusus bidangnya dia tuh khusus di apa namanya minyak khusus untuk rumah tangga gitu ya sama solar bidangnya orang ini bekerja. Itu oke. Jadi jawabannya Samdan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita ke soal nomor 11 12 deh. 12 ya, 12. 12. Masih sama. Perintahnya adalah mencari yang benar sesuai dengan penjelasan tentang informasi. Informasi apa sih? Tap sengguan. Tap sengguan itu bisa diartikan apa? Boarding pass. Boarding pass ya. Kemudian di bawahnya adalah Jeju Gonghang. Gonghang itu apa? Bandara. Bandara Jeju. Terus di sini ada Tapsengja. Tapsengja itu artinya penumpang. Penumpangnya adalah Lee Jong Ho. Kemudian di sini ada Jeju, terus dipanah ke Gimhae. Berarti tempat asalnya dia berangkat itu adalah Jeju, lalu tujuannya adalah Gimhae. Nah, dua-duanya nama kota. Di jauh dari Jeju jam 12 sampai Gimhae jam 12:55. Kemudian di sini ada Tapsenggu. Tapsenggu tuh kayak di kita tuh kayak boarding gate gitu loh. Kalau yang sudah pernah naik pesawat ya, ada gate-nya. Gate nomor 7. Gate nomor 7 pintu masuk gitu kan, pintu masuk nomor 7. Kemudian ada Swasok Bono. Swasok itu kursi, bononya nomor. Nomor kursi. Nomor kursinya 35B. Oke. Kita lanjut ke pilihannya. Nomor 1. 이정호 씨가 비행기를 탑니다. Saudara Ijongho naik pesawat. Naik pesawat atau naik kereta dia? Iya, naik pesawat. Berarti benar ya? Benar. Yang nomor 2, Cilbon 자리에 앉으면 됩니다. Cukup duduk. 앉으면 됩니다. Cukup ya. Tinggal duduk di jari bisa kita artikan kursi nomor 7. Bukan nomor 7 ya, tapi 35B. Berarti salah. Yang kedua, ketiga, 12시에 비행기가 도착합니다. Ya, tiba apa? Tiba docakhata tiba apa yang tiba? Bihengi pesawat. Pesawatnya tiba jam 12. Padahal ini jam 12 apa? Berangkatnya. Berarti salah juga. Kemudian yang keempat, I bihenginan Jeju-Toro Gamnida. Pesawat ini Gamnida pergi kemana? Jeju. Kebalik ya. Jeju itu tempat asalnya. Asalnya dari Jeju, tujuannya ke Kimi. Jadi jawabannya nomor 1. Oke, ya Bun. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal nih, kita ke soal nomor 13 dan 14 masih sama. Ini soal binkan lagi ya, tapi kalau ini binkannya nggak cuma mencari kata, tapi biasanya perpaduan antara kosakata dan tata bahasa. Oke. Kita
bahas nomor 13 dulu. Gonggunan sayang 목적에 맞게 써야 합니다. gonggu apa sih? Peralatan. Peralatan sayang 목적에 맞게 써야 합니다. Ya 합니다 artinya apa? Harus so. Kata dasarnya apa? Sudah menggunakan matke dengan tepat. Harus menggunakan dengan tepat. Sesuai apa? Mukjok. Mukjok itu tujuan sebenarnya. Mukjok itu diartikan tujuan, bisa. Tapi boleh kita artikan apa sih fungsi ya? Harus digunakan dengan tepat pada tujuan atau fungsi sayong penggunaannya. 본래 목적이 아닌 곳에 뭐뭐뭐 작업도 힘들고 위험할 수 있습니다. Oke. Titik, titik, titik. Pada good tempat. Ya, good itu bisa kita artikan tempat. Good. Pada tempat. Anin yang bukan. Mukjok. Mukjok tadi apa? Tujuan. Atau apa? Fungsi. Boleh. Boleh itu asli. Boleh utama juga bisa. Ya, fungsi asli atau fungsi utama. Titik-titik-titik pada tempat yang bukan tujuan atau fungsi aslinya, fungsi utama, terus kita artikan dari belakang, su isemida bisa, wiham hada berbahaya, dan himdelda kita bisa artikan sulit ya, kesulitan pada jagob pekerjaan. Pekerjaan juga bisa sulit gitu kan. Pekerjaan juga bisa sulit dan berbahaya. Kira-kira titik-titiknya apa? Satu, sayong hajiman. Sayong hada menggunakan jimannya apa tetapi. Coba kita masukin menggunakan di tempat yang bukan tujuan utamanya, tetapi bisa membuat aneh ya. Udah jelas aneh dari situ ya kalimatnya. Kemudian yang kedua, bukan hajiman, menyimpan tetapi. Bukan ada menyimpan, jiman tetapi. Oke. Menyimpan di tempat yang bukan tujuan aslinya, tetapi bisa membuat, ini juga aneh kalimatnya. Yang keempat, bukan hamyon, jika menyimpan. Jika menyimpan. Jika menyimpan di tempat yang bukan tujuan aslinya atau tujuan utamanya atau fungsi utamanya bisa membuat berbahaya dan membuat kesulitan bekerja. Yang keempat, sayung hamnya jika memakai. Jadi yang paling cocok yang mana? Iya, nomor 3 ya. Bukan hamyon. Oke, kita lanjutkan Yorobun. Kita masuk ke soal yang nomor 14. Nomor 14. 처음에는 일을 잘 몰라서 회사 생활이 힘들었습니다. 처음에는 pada awalnya. Pada pertama kali sih sebenarnya. Pada pertama. 일을 잘 몰라서. Dari sini, so. Karena apa? Karena mola tidak tahu. Kata dasarnya apa sih? Mola moreda. Ya, karena tidak tahu hal dengan baik. Maksudnya karena tidak tahu dengan baik itu bisa diartikan karena benar-benar tidak tahu. Tidak tahu apa pekerjaan. Karena saya benar-benar tidak tahu pekerjaan pada awalnya. Besa Senghwari Hinderosmita. Besa perusahaan, Senghwalnya kehidupan. Kehidupan di perusahaan Hinderosmita. Sulit, ya dia kesulitan pada kehidupan di perusahaan. Jigemen sekarang mau himdelji ansemida. Tidak sulit. Kenapa di sini? Joyong hejoso. Joyong itu kan artinya tenang. Ya, tapi di sini ada jo. Ya, jo itu berarti artinya ingat tata bahasa aojida. Aojida bisa diartikan apa? Semakin. Berarti Juyung Hejo berarti semakin tenang, terus ekornya ada soalnya karena semakin tenang, sekarang karena semakin tenang tidak sulit. Nyambung nggak? Enggak ya. Dua, Juyong Hajiman, tenang tadi Hajiman. Sekarang tenang, tapi tidak sulit. Aneh juga. Kemudian yang nomor 3, Iksuk Hejoso. Ya, tadi sama ya, Joso karena semakin ya berarti karena semakin Iksuk Hada, terbiasa.
Iksukada terbiasa. Karena semakin terbiasa, sekarang tidak sulit. Yang keempat, Iksuk Hajiman. Terbiasa tapi tidak sulit. Jadi yang mana? Yang nomor 4. Ya, nomor 3, sorry. Sambol. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 15. Ya, nomor 15 perintahnya. 15 dan 16 ya ini ya. 15 dan 16. Perintahnya dulu. Perintahnya nih daem gerel iko muase dehan gerinji gorosip sio pilihlah gerinji ge karangan dehan tentang muat apa dengan membaca karangan tulisan wilayah daem berikut. Oke, berarti ini tentang apa? Kita baca dulu. 여름이 되면 죽사 신경을 iri 더 많아집니다. Oke. Sebenarnya kita kalau tentang apa tuh kita bisa baca kalimat pertama dulu nanti kita cari pilihannya. Ya, di sini ada kata 여름이 되면. Jika sudah 여름 musim panas, ya sudah musim panas, 죽사의 신경을 iri 더 많아집니다. 죽사의 ke kandang, ke kandang atau di kandang gitu ya. Singyongsel iri. Ke mana jimida. Semakin banyak mana jimida. Tadi aojida ya, tata bahasa yang tadi barusan kita bahas. Artinya semakin berarti mana jimida ini bisa diartikan semakin banyak. Semakin banyak. Tuh, lebih ya, lebih banyak lagi. Semakin lebih banyak lagi pekerjaan. Singyong sudah. Itu artinya Singyong sudah. Singyong sudah ini bisa diartikan memperhatikan. Atau memperdulikan. Jadi semakin banyak pekerjaan yang harus diperhatikan gitu ya pada kandang. Oke, dari kalimat ini coba kita lihat pilihannya. Ada nggak kira-kira yang berkaitan? Satu, Jakmul Curah Sigi. Sigi itu artinya masa, waktu. Curha itu pengiriman. Ya, curah itu artinya pengiriman. Kemudian jakmulnya itu bisa diartikan tanaman atau hasil panen gitu ya. Sigi ini artinya masa, waktu, curha, pengiriman, distribusi ya, jakmulnya tanaman. Masa distribusi tanaman. Oke, yang kedua, Cuksa Wiseng Gwali. Gwali ini artinya pengelolaan, manajemen, Wiseng, kebersihan ya, Wiseng. Kalau ada yang ingat Wiseng Buk ya kan, kebersihan. Cuksanya kandang. Coba kalau ini ada nggak tadi bahas soal tanaman ya? Kayaknya enggak kan? Ini cuksa? Ya kemungkinan ini ya jawabannya ya. Coba kita lihat dulu yang nomor 3. Sario Sontek Bang Bob. Cara Sontek memilih Sario pakan. Oke, bisa jadi ini karena kita belum tahu di kalimat berikutnya. Sario sama sama kandang masih berkaitan ya kayaknya ya. Oke, kemudian yang nomor 4, Dongsa Birio Kuip. Kuip artinya apa? Beli. Pembelian atau beli gitu aja ya. Beli, Birio, pupuk, Nongsa, pertanian. Oke, jelas bukan karena yang diomongin soal kandang. Berarti antara 2 dan 3. Oke, sekarang coba kita baca kalimat berikutnya. 아침 저녁으로 쪽사 청소도 해야 하고 분유도 자주 지워야 쪽사를 깨끗하게 해야 합니다. Oke, dari sini udah kebaca sebenarnya ya. Acim jonyakro, acim jonyakro dari pagi sampai malam. Konteksnya gitu ya. Cuksa congso doheya hago. Harus congso bersih-bersih ya, harus bersih-bersih. Cuksa tadi apa? Kandang. Harus bersih-bersih kandang, hago dan bunyodo kotorannya juga jaju sering ciwoso. Sudah dibersihkan ya, bersihkan. So lalu cuksare keket hage ya hamidah harus keket hage hada membuat keket hada bersih. Apa yang dibuat bersih? Cuksa kandangnya. Oke, berarti ini soal apa? Iya, mengelola manajemen pengelolaan atau manajemen kebersihan kandang. Jadi jawabannya yang nomor 2.
Gereya, kita lanjutkan. Soderi gonggang hage yoremel bo낼 su isengida. Gereya dengan begitu ya, gereya. Dengan begitu, soderi para sapi gonggang hage yoremel bo낼 su isengida. Bisa boneda melalui yorem musim panas gonggang hage dengan sehat. Ya, nomor 15 jawabannya dua. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 16. 네, 저는 7월 17일에 태어났습니다. 저는 saya 7월 17, tanggal 17 Juli. Oh, bentar lagi orangnya ulang tahun berarti ya. Bentar lagi bulan Juli. Oke, 태어났습니다. 태어나다 itu artinya lahir ya. Karena dia lahirnya udah lama ya, ini telah lahir. Ya. Saya telah lahir ya. Sorry ini nggak jelas. Telah lahir. Saya telah lahir pada bulan 7 tanggal 17. 우리 회사 다니는 모니카 씨도 7월 17일에 태어났습니다. 예, 우리 회사 다니는 모니카 씨도 saudara Monica tuh juga saudara Monica juga. Monica yang apa? Ada penjelasan nih yang Yanan yang Danida itu artinya apa? Yorobun ada yang tahu nggak? Pergi rutin. Danida itu pergi secara rutin. Biasanya kalau nyebut kerja di mana itu boleh. Misalkan dia kerja di rumah sakit berarti Byongwone Danida. Itu berarti menegaskan kalau dia pergi rutin ke rumah sakit alias sedang bekerja di rumah sakit. Atau mungkin kalian bekerjanya di bank, Nengi Danida gitu ya. Atau bisa jadi dia untuk menyebutkan agama. Nah, kalau nyebutin agama berarti yang disebutkan adalah rumah ibadahnya ya. Misalkan dia eh, Katolik ke Songdang, Songdangnya Gamida gitu kan, atau mungkin orangnya Buddha gitu kan, bisa ke ya ke Chore, Gamida ya ke Kuil gitu. Oke, lanjut. Jadi Danida pergi rutin ke mana perusahaan kami. Jadi saudara Monica yang pergi rutin ke perusahaan kami berarti kenapa Monica kenapa pergi rutin yang bekerja. Jadi saudara Monica yang bekerja di perusahaan kami, maksudnya dia rekan kerjanya gitu kan. Monica yang rekan kerja saya nih. Itu juga Teona Semida telah lahir pada bulan Juli tanggal 17 sama tanggal lahirnya. Urinan kita Teonan Narik Semida. Teonan tadi apa Teonan adalah lahir. Nalnya hari lahirnya Semida sama. Kita hari lahirnya sama. Berarti dia ngomongin apa sih, Jigjang? Tempat kerja Jigjang. Cengil, ulang tahun. Juga cuti bisa ya, liburan juga boleh. Kemudian walgep itu gaji bulanan atau cukup diartikan gaji boleh ya, gaji bulanan. Oke, jadi kalau sesuai yang dibaca adalah nomor 2 ya, Seng. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 17. Ya, 17 dan 18 perintahnya dulu kita baca di sini. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것은 고르십시오. Pilihlah 같은 거 yang sama dengan isi setelah membaca karangan berikut. Ya, cari yang sama setelah kita baca. Oke. Kalau kayak gini sebenarnya triknya tuh kita baca satu-satu ininya sih ya. Dibaca terus kita cari yang cocok yang mana, yang sesuai yang mana, biar nggak baca dua kali dari bacaan sama pilihan gitu. Oke, coba. Tapi kita baca dari atas aja biar biar pada tahu kosakata yang mungkin belum tahu ya. Oke. Coba. 너무 이른 시간이나 밤늦은 시간에 전화를 거는 것은 좋지 않습니다. Oke, 너무 이른 시간이나 밤늦은 시간에. Oke, pada sigan waktu atau jam. Bam neta itu larut malam. Bam neta larut malam. Nah, ini sedikit. Oke. Larut malam. Larut malam ina atau sigan waktu iren. Itu tuh pagi buta lah, awal. Waktu awal-awal hari gitu ya. Nomu sangat. Oke.
전화 거는 것은 좋지 않습니다. Tidak 좋다. Baik. Tidak baik. 전화를 걸다. Membuat panggilan. Alias menelpon. 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 Ya, membuat panggilan atau menelpon. Tidak baik menelpon pada jam larut malam atau pagi buta. Kerigo lalu ganeng hamyon. Ganeng itu kan bisa atau mungkin ya. Jika bisa, jika mungkin ada myon. Siksa si gando pihe ya hamnida harus pihe. Pihe itu kata lisannya adalah pihada. Artinya adalah menghindar. Harus menghindar tuh juga pada jam siksa makan. Tuh dan juga jagi boda naiga mankona. Jagi boda naiga manta. Banyak. Apanya yang banyak? Naiga umurnya. Boda daripada jagi diri sendiri. Bona kemudian atau jiwiga nopen saram ege. Ya, saram orang nopen yang tinggi. Apanya yang tinggi? Jiwi, jabatan. Jiwi artinya jabatan. Oke, coba. Ege kepada. Oke. Tuh. Dan juga kepada orang saram nopen yang tinggi jabatannya. Gona atau banyak umurnya daripada diri sendiri. John Warrell Golden ketika membuat panggilannya John Warrell Golden. Monjo terlebih dahulu jasini nubu inji malhanan gosi josemi. Dari belakang ya nan gosi josemi. Nah, ini tata bahasa ini bisa diartikan apa? Nan gosi josemi. Sebaiknya ya kita artikan sebaiknya Malhada berbicara nungguin di siapakah jasing diri sendiri. Jadi kalau kita telepon lebih baik kita ngomongin dulu. Misalkan Sajang Nim, halo saya Monica kayak gitu. Halo, halo Sajang Nim, saya Monica dari departemen ini. Jadi jangan tiba-tiba Sajang Nim saya izin ya, nggak sopan ya. Sebutkan, kenalkan dulu siapa kalian. Meskipun mungkin Sajang Nimnya sudah punya nomor kita, tapi sebaiknya tetap menyebutkan diri kalian siapa gitu. Lanjutnya tong warel kenal tedo wis harami jon warel kenci joni monjo kenemion andemida. Oke. Jon warel kenal tedo. T. Saat Kepneda menyelesaikan panggilan, tonghakan panggilannya. Tuh juga pada saat menyelesaikan panggilan juga ini dari belakang andemida. Mion andemida artinya tidak boleh. Tidak boleh kenta. Kenta itu artinya apa sih? Memutus, menghentikan boleh ya. Tidak boleh memutus atau menutup gitu ya. Konteksnya menutup. Monjo terlebih dahulu. Monjo terlebih dahulu. Jone ki jone sebelum menutup, memutus. Jonwa telepon siapa? Wit saram. Orang yang lebih di atas kita. Wit saram. Ya, sebelum orang yang di atas kita ini menutup telepon terlebih dahulu. Oke, kita lihat pilihan pertama di sini. Orenege Januar hal nih ketika menelepon kepada orang tua, iren sigan boda bamnejen sigani josem nika. Bagus, apa yang bagus? Waktunya, waktu larut ya daripada waktu awal hari, pagi hari. Sama aja ya, mau pagi hari atau larut malam ya nggak boleh, nggak sopan ya. Sebaiknya malah jam-jam yang kira-kira dia tidak sibuk gitu kan. Oke, jadi ini salah. Dan nomor dua, orang yang Januarel hal tenan ketika menelpon kepada orang tua, dari sini nunggu ini malhaji ansemida tidak membicarakan siapakah diri sendiri. Ya, kalau misalkan tahu-tahu bilang ini kan orang nggak akan percaya. Jadi sebaiknya memang harus apa namanya memperkenalkan diri siapa, dari mana dan sebagainya. Jadi biar orang lain percaya. Kemudian Hanguk Saramderen, orang-orang Korea, siksa sigane Jonwahanan Gosen, Joahamida menyukai Joahanan Go, menelepon ya Jonwahanan Go pada jam makan. Enggak ya, tadi dia bilang sebaiknya menghindari juga jam makan siang, berarti ini salah. Yang keempat,
Sang sawa tongwa haltenen ketika berbicara dalam telepon, tongwa hata ya berkomunikasi dalam telepon dengan atasan, sang saga Januari kenal TKJ kita remida. Tunggu, kita rida tunggu sampai saat tadi kentawa memutus ya menghentikan telepon. Siapa sang atasan? Bener nggak? Iya di kalimat terakhir tadi ya. Jadi jawabannya yang nomor 4. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Nah, nomor 18. Belum bisa. Oke. Oke, 18. 한국에서 나이를 묻는 것은 실례되는 행동이 아닙니다. 한국 apa? Korea에서 dia di Korea 나이를 묻는 것이 실례되는 행동이 아닙니다. 아닙니다. Bukan. A닙니다. Bukan 행동. 행동 itu bisa diartikan tindakan ya. Bukan tindakan. Silledwe는 yang silledweda itu kurang sopan atau tidak sopan. Silledweda atau sebenarnya bisa diartikan kurang gitu. Oke. Kurang sopan ya, kurang sopan yaitu mutta. Mutta. Nenggonya membedakan ya, mutanya bertanya. Bertanya apa naik? Umur. Di Korea bukanlah tindakan yang kurang sopan jika menanyakan umur. W-nya hamyun. Kalau diartikan W-nya hamyun itu jika ditanya kenapa. Jika ditanya kenapa. Jasin boda naiga manten saramege jika hanan yeiga isoso. Ya, nairel al videoga itki temun ini dari sini. Ini adalah temun. Temun apa? Karena. Adalah karena. Adalah karena perioga ita. Ya, perioga ita itu bisa diartikan butuh. Adalah karena butuh. Butuh apa? Butuh al. Nah, al ini dari kata dasar alda. Tahu, butuh tahu, naik umur. Karena butuh tahu umur. Jika ditanya kenapa orang Korea suka nanya, itu karena mereka butuh tahu umurnya lawan bicara ya. Kenapa? Karena isoso ada. Karena ada yei. Yei di sini artinya apa? Yei itu bisa diartikan sopan santun. Yang sopan santun mungkin atau tata krama gitu ya. Oke. Yei sopan santun atau tata krama. Sopan santun atau tata krama. Gitu kan? Cikyoya hanenan yang cikyoya harus cikida. Cikida apa cikida? Ditaati ya. Yang harus ditaati. Cikida kepada kepada saran orang manen yang banyak umurnya. Maksudnya untuk orang yang lebih tua. Oke. Orang kanan kepada orang tua, nopimal sayong hea hago harus menggunakan nopimal bahasa halus dan insado salam pun horirul sukyoya hea hamnida harus sukida kata sini ya sukida membungkukan sorry. Sukida membungkukan ya membungkukan hori pinggang harus membungkukan pinggang. 그리고 lalu 지하철이나 버스에서는 di bis atau si 지하철 subway 함께 자리 양보해야 합니다. Harus 양보하다 ini 양보 menyerahkan ya harus menyerahkan jari tempat duduk kepada orang orang tua. Mengalah juga boleh ya yang muhada menyerahkan atau mengalahkan kursi kepada orang tua. Oke. Coba kita cari yang benar berarti ya tadi nomor 1. Orang deren salam dereke nopi marel heya hamida. Orang-orang tua harus berbicara sopan nopi marel hada kepada orang-orang. Kebalik ya. Orang-orang yang harus berbicara sopan kepada orang tua. Jadi yang nomor 1 ini salah. 2. Naiga orin saramegenen. Kepada orang yang orida, muda, umurnya. Ya, horir kupyo insahamida. Memberi salam dengan kupyo itu sama, hampir sama dengan kita.
Kata dasarnya adalah subsida. Sebenarnya artinya adalah apa namanya? Melengkungkan. Nah, melengkungkan. Melengkungkan. Artinya melengkungkan ya, melengkungkan hori pinggang, melengkungkan pinggang. Memberi salam dengan melengkungkan pinggang. Siapa? Anak kecil, orin, anak yang umurnya kecil gitu ya. Kepada anak yang umurnya kecil kita harus membungkam pinggang. Enggak ya? Kalau anak sama anak kecil enggak usah. Kemudian yang nomor 3, Oreni bose tamion monjo nairel mutsenida. Oreni orang tua, bose tamion jika naik bis. Monjo terlebih dahulu nairel mutsenida menanyakan umur. Enggak ya, enggak perlu ya. Maksudnya ya kelihatan lah ya kalau orang tua tuh kayak gimana. Kita enggak perlu nanya satu-satu orang tua ya. Kemudian Hanguk Kesonan di Korea, Orenke Jikyoyahanan Yeiga Isunida. Ada Yei tadi sopan santun atau tata krama Jikyoyahanan yang ya kata harus Jikyo ditaati kepada orang tua. Ya, ini jawabannya yang nomor 4. Oke. Nomor 18 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua soal terakhir ya. Nomor 19 dan 20. Oke, kita ke nomor 19 dan 20. Perintahnya dulu 19 dan 20. 19 ini perintahnya adalah dam solmyongnya almajen ohwirel gorosipsio. Pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut. Oke, misalnya tentang apa? Coba di sini ada Gakuna Pojang Sangga Hampan Dengar Sengsan Hanen D Piryohan Namu Jaryo Inta. Oke, dari belakang ini adalah jaryo apa? Bahan atau bisa diartikan material. Namu kayu adalah bahan atau material kayu piryohan yang dibutuhkan. Ini udah ada klunya kayu ya. D pada saat sengsanhanen, sengsanhan apa? Memproduksi, memproduksi deng seperti papan. Papan ini apa sih? Papan kayu yang tipis itu loh. Papan kayu. Kemudian pojang sangja. Sangja ini kotak ya atau box. Pojang packing, box packing, ya. Box pembungkus. Nah, atau gagu mebel. Ya, adalah bahan dari kayu yang dibutuhkan pada saat memproduksi seperti papan kayu, kotak box gitu ya, box packing gitu ya, atau mebel. Coba yang pertama ada mokje. Mokje ini adalah kayu apa? Kayu olahan. Jadi yang papan tapi yang masih besar-besar itu loh kayu olahan. Kemudian habis itu ada pampe, ya, pompa. Kemudian fyokdul batu, bata. Yok itu tembok, dul itu batu, batu tembok, batu yang buat tembok, batu bata. Kemudian ada sulgen, besi baja ya, besi yang buat bangun rumah itu loh. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 20. Belum, belum jawabannya belum disebut ya. Nomor 19 jawabannya apa? Satu berarti ya. Mukje. Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 20 ya Robun. Oke, soal nomor 20. Jika 능력 개발, 외국인 고용 지원 등을 수행한 것으로 고용 허가제 한국어 능력 시험을 실시하는 기관입니다. Oke, dari mana? Dari belakangnya ini adalah apa? Kiguan lembaga. Adalah lembaga silsihanen yang menyelenggarakan. Boleh. Silsiha itu selain menyelenggarakan bisa melaksanakan. Yang menyelenggarakan atau melaksanakan Hangguko Nengyok Sihom. Sihom apa sih? Ujian. Nengyok, kemampuan. Hangguko, bahasa Korea. Huyung Hogaje, J-nya sistem. Hoga, perizinan.
Boyong kerja. Oke, coba ini kalau di bahasa Inggrisin ya. Hanguk ko nang nyoksihom itu adalah test of proficiency and Korean. Ya, jadi ini bisa diingat sebagai topik. Tapi kan topik itu ada dua jenis, topik umum dan satu lagi ya ini. Goyong hogaje, hanguk ko nang Siom, goyong hogaje di sini artinya sistem perizinan kerja atau kalau diartikan employment permit system yang disingkat sebagai IPS. Berarti goyong hogaje hanggu koneng nyok siom adalah IPS topik, adalah lembaga yang melaksanakan IPS topik. Siapakah itu betul? Hangguk Sanok Ilyok Gongnan ya, jadi HRD Korea. Ya, jawabannya yang nomor 3. Oke, kita lanjutkan dulu artinya ya ke depan. Sebagai tempat. Tempat apa yang melatih? Suheng hada bisa diartikan melatih ya. Sebagai tempat yang melatih. Melatih apa? Seperti jiwon, bantuan, guyung kerja, wekukin pekerja asing. Kemudian ada pengembangan, gebal ya, pengembangan. Pengembangan, nangnya kemampuan. Tadi udah ada ya kemampuan di bawah. Kemampuan, jika pekerja. Hehehe. Karena satu apa sih pilihannya? Gelo Bukti Gongdan, lembaga Gongdan ya, bukti kesejahteraan pekerja. Ini curiku Bali Samuso kantor imigrasi. Yang keempat, ini apa? Job center. Oke. Oke, pembahasannya sudah selesai Yorobun. Pembahasan soal hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Yorobun? Silahkan, ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, Yorobun. Yang online, ini ada beberapa orang online. 없어요. Opsoyo, Opsoyo, Untuk Yorobun. yang di Jogja itu Sam ada yang nanya nomor Op- 13 Mas Doni. Oke, nomor berapa? 13. Nanya apa ya? Tanya apa Mas? 13 ya tadi ya? Hah? Kok bisa? Kok bisa gimana? Oh itu kok bisa dapat jawabannya nomor berapa itu jawabannya? Itu kok bisa dapat jawabannya nomor 3 Sam katanya. Oke. Dijelaskan lagi coba gimana Sam? Oke, baik. Dijelaskan ulang ya. Tapi ini nggak bisa dibersihin. Di sini. Bentar, bentar ya. Yang Oke Sam. YouTube nggak dimatiin dulu. Bentar, biar bersih dulu. Jadi jelasinnya enak. Oke. Oke, coba kita jelaskan lagi ya, Robun. Oke, coba kita lihat di sini. Gonggunen sayong mukjoke matke soya hamnida. Ya, gonggunen ini kan dia topik kalimatnya di sini ya, gonggunya. Peralatan, alat gitu ya, alat. Sayong mukjoke matke soya hamnida. Ya, hamnida artinya apa? Harus. Harus so. Kata dasarnya apa? Sudah. Harus dipakai matke dengan tepat. Ya, dengan mukjok tujuan atau fungsi, mukjok bisa kita artikan fungsi, sayung penggunaannya. Oke, jadi alat itu harus kita pakai dengan tepat sesuai fungsi penggunaannya. Jangan dipakai dengan fungsi yang lain gitu ya. Boleh mukjoke anin gose, momo jakob do, himdel go wihom hasu isemita. Oke, boleh mukjoke anin gose. Oke, di tempat ya, di tempat yang bukan tujuan, tujuan atau fungsi, tujuan atau fungsi boleh utama atau aslinya bisa ya bisa wiham ada berbahaya dan
sulit ya pada pekerjaan. Bisa membuat pekerjaan sulit jika, oh iya, jawabannya harusnya 4 ya. Jadi saya ngomongnya nomor 3 ya. Iya, ya udah benar sih jawabannya 4 ya. Nanti di YouTube-nya direvisi ya. Jawabannya harusnya 4 ya. Tadi salah salah ngomong saya. Jika ini ya, jika menggunakan di tempat yang bukan tujuan utamanya. Di kuncinya, di ininya 4 bukan yang di online nggak tahu. 4 ya Robun harusnya ya Robun bukan 3 ya. Sorry, sorry. Tadi salah salah jawab. 4 ya harusnya ya. Jika menggunakan di tempat yang bukan tujuan atau fungsi utamanya. Itu udah jelas ya, clear ya. Nia Nio Cusengnya ya Robun. Ada lagi yang mau nanya nih? Ada lagi Mas Doni? Udah saya aman. Aman, oke. Tadi salah 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 ngasih itunya. Ada lagi yang lain mungkin selain Donishi. Tidak ada. Ya udah kalau nggak ada. Banyak nggak sih yang hadir offline? 5 orang. Wow. Mendung juga sih. Jadi kemarin juga cuma gitu aja. Oh, mau. Pada mager. Pada mager. Kamu mending jalan-jalan ya nggak sih? Tapi daripada jalan-jalan di Jogja, mending jalan-jalan di Korea. Makanya mending belajar kan. Biar jalan-jalannya bisa di Korea. Ya Rabun, ada lagi yang mau nanya mungkin. Oke, di sini. Oh, bisa.